wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Cahyadi dengan NIM 23650028. Di sini saya akan mereview tugas 3 yang berjudul latar belakang dan landasan UU ITE. Yang dimana capaian pembelajarannya itu ada memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber, dan menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Apa itu hukum cyber? Yaitu dia definisi hukum cyber. Cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kapasitas hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Istilah lain yaitu hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum Maintara. Cakupan luas yaitu tidak hanya kejahatan tapi juga e-commerce, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Ruang lingkup hukum cyber yaitu ada hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup regulasi kegiatan digital yaitu transaksi elektronik, e-commerce, m-banking, kontrak digital, digital kontrak, tanda tangan elektronik, e-signature, sertifikat elektronik, digital sertifikat. Ruang lingkup hukum cyber bagian B yaitu ada perlindungan hak, hak kekayaan, hak cipta software, paten teknologi, merek dagang domain, perlindungan data pribadi, privasi online, data protection, perlindungan konsumen digital. Bagian C yaitu ada kejahatan digital, cybercrime, tindak pidana cyber, hacking, cracking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, carding, atau pencurian kartu kredit. Bagian D ada aspek teknis dan keamanan yaitu ada standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, digital forensik, atau pembuktian digital. Bagian E yang itu ada etika dan tata kelola internet, regulasi konten internet, pengaturan nama domain, netralitas jaringan. Ada tiga pendekatan keamanan cyber yaitu ada aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial budaya, dan etika atau kesadaran masyarakat. Mengapa disebut cyber? Cyber atau maya sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya membantu pembuktian dan penegakan hukum. Analogi aliran listrik tidak terlihat tapi dampaknya nyata. Sejarah hukum cyber Indonesia ada 6 yaitu ada era praregulasi tahun 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan komputer. 2. Era transaksi reformasi 1998 sampai 2008. 3. Era UU ITE 2008 sampai 2016. 4. Era revisi UU ITE 2016 sampai sekarang. 5. Perkembangan kelembagaan. 6. Perkembangan regulasi komplementer. 1. Era praregulasi 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan komputer. Itu menurut Muhammad Budia Satria 2021, evolusi cyber law Indonesia periode ini ditandai oleh teknologi terbatas, kasus perdana 1983, regulasi ad hoc, kapasitas investigasi nol, kasus-kasus penting. Sumber arsip Kejaksaan Agung 1985, pemalsuan data gaji pegawai negeri via komputer. 1990, manipulasi sistem
Kan awal 1994 pelanggaran hak cipta software komersial pertama. 2. Era transisi reformasi 1998 sampai 2008, yaitu laporan APJ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 1998 internet komersial mulai berkembang pasca krisis ekonomi. 2000 pengguna internet mencapai 2 juta orang. 2005 ledakan warnet internet di seluruh Indonesia. 2008 pengguna internet 25 juta atau 10% populasi. 3 yaitu adalah laporan ICT Watch 2006, Lokakarya Nasional pertama, Cyber Law Indonesia. 2005 rancangan akademis UU IT oleh konsorsium universitas. 2007 DPR mulai pembahasan UU IT. Perkembangan kelembagaan, yaitu struktur institusi penegakan hukum cyber, peta lembaga. BSSN 2020, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN dibentuk 2017 melalui Perpres. Mandat Koordinator Keamanan Cyber Nasional, capaian sertifikat 500 tambah ahli keamanan cyber. Evolusi 2003, 2010, 2020. Sejarah didirikan 1998 oleh Universitas dan ISP. Fungsi koordinasi insiden keamanan cyber. Perkembangan regulasi komplementer, kerangka hukum terkini 2023, peta regulasi Kominfo 2023, proses 10 tahun pembahasan inovasi Data Protection Authority, rancangan regulasi RUU keamanan cyber dan ekonomi digital. Perbandingan dengan hukum internasional bisa dilihat dari segi aspek yang ada di sini. Rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace, itu dia hukum pidana, rumusan ketentuan deskripsi perbuatan, diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi, hanya perbuatan dan kesengajaan yang dipidana, pelanggaran ringan yang hanya berdasarkan aduan. Timeline pengaturan UU TI di Indonesia 1999 sampai 2016. Lahirnya rezim hukum baru, yaitu dia hukum cyber, cyber law, hukum telematika, konvergensi telekomunikasi, media, informasi, hukum dunia maya, virtual world law, hukum Mayantara. Kebutuhan UU IT yaitu globalisasi informasi, perubahan bentuk perbuatan hukum, perlindungan kepentingan nasional, dan pencegahan penyalahgunaan. Asas pemanfaatan TI pasal 3, itu ada kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian dalam pengguna, itikat baik dalam transaksi, kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan pemanfaatan pasal 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, membuat kesepakatan, pengembangan pemikiran, memberikan rasa aman, adil, dan kapasitas hukum. Studi kasus, fakta masyarakat dan perbankan menggunakan TI sebagai tools. Regulasi sebelum UU IT tidak komprehensif. Payung hukum transaksi elektronik, contoh mobile banking, internet banking, dan e-wallet. Baik, mungkin itu saja review materi ketiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.